Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami Bu dari mahasiswa Universitas Buana Perjuangan yaitu BP. Kami izin Bu untuk observasi kelompok untuk kunjungan dari mata kuliah ekonomi manajerial. Terus perkenalkan, nama saya Abdul Latif Jarkasih dan yang sebelah saya dan yang ketiga itu Kang Taufik yang sebagai pemegang kamera atau dokumentasi. Izin Bu, kami boleh tahu untuk nama Ibu itu apa? Oh, namanya? Saya bagian administrasi. Ya. Nama saya Intan dan ini kepala produksi. Ya, baik. Terus itu. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya dari segi keuangan Bu, Ya. berapa sih modal yang dikeluarkan oleh PT Bestari tersebut? Modal yang kita keluarkan untuk per 10 ton plus minusnya kurang lebihnya itu sekitar 12.300.000-an plus minusnya kurang Itu lebih. udah termasuk biaya produksi dan lain-lain Bu. Iya, biaya produksi dan upah kerja. Nah, untuk sistem ini kan per PO ya Bu, permintaan dari user ya. Iya, betul. Nah, itu sistem pembayarannya cash to cash apa konsinyasi Bu? Itu kayaknya konsinyasi apa ya? Itu juga biasanya kan 3 bulan. Ya. Berhubung kita memakai SCF, jadi kurang lebih 1 bulanan. Seperti itu. Berarti sistem ada apa namanya, pihak kedua berarti ya Bu? Betul Pak. Kalau gitu berarti itu ada potongan atau tidak Bu? Ada Pak. Ada dari Nah, itu- banknya, langsung dipotong dari banknya, dari SCF itu administrasi. Masuk nggak Bu dari anggaran ininya Bu? Apanya keuntungannya? Oh, udah dihitung Pak, udah dimasukin. Masuk. Iya. PPN dan sebagainya itu di luar dari itu sebenarnya. Kalau dari SCF itu udah dimasuk HPP kita. Nah, kalau misalkan di sisi lain itu ada biaya lain-lain Bu, seperti misalkan untuk perbaikan atau apa namanya, si kemasannya, ada balikan produknya, otomatis kan itu butuh biaya lagi. Betul, betul. Udah termasuk seperti itu Bu? Kalau itu sih kayaknya belum termasuk Pak. Itu kan biayanya juga kan tidak selalu rutinitas ya. Makanya saya tadi bilang per 10 ton itu plus minusnya kurang lebihnya itu di angka 12.300.000 itu minimalnya. Kalau ada pos yang seperti itu ada lagi hitungannya, tapi kan itu kan enggak rutin ya Pak ya. Beda. Ya. Tapi untuk biaya perbaikan tahunan ada? Perbaikan tahunan ada. Ada. Lalu yang selanjutnya Bu, di sisi lain kan itu ada kendala Bu, mungkin kayak dari kendala keuangan dulu ya Bu. Untuk dari kendala keuangan dari PT Bestari sendiri, kendalanya seperti apa Bu? Dalam arti dari usernya telat ataupun berarti kalau misalkan tekan otomatis mempengaruhi biaya produksi juga ya Bu. Berarti otomatis PT tersebut itu harus mempunyai modal 2 kali lipat. Seperti itu, apa ada seperti itu Bu? Kendalanya mungkin di ini sih ya Pak ya, kan namanya mungkin dari pencairannya mungkin yang tidak tentu, sebulan juga kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang. Itu yang bikin kendalanya Pak. Ya. Tapi tidak terpengaruh ke karyawan? Tidak berpengaruh. Lalu untuk selanjutnya Bu, untuk apa namanya, untuk kendala selanjutnya ini terkait di pemasaran Bu. Nah, yang sering dihadapi PT Bestari tersebut, kendalanya seperti apa Bu? Pemasarannya apa, distribusinya, dari pemasarannya telat atau seperti apa Bu? Tidak ada kendala sih Pak ya, soalnya kan kita pemasarannya itu kita kan subsidi ya Pak ya, langsung dari gudangnya gitu. Palingan kita pemasarannya juga lewat petani-petani, kan kita nggak bisa perdagangan bebas ya. Jadi itu mungkin kita sesuai pemasaran permintaan dari gudang aja sih.
Oh gitu. Iya. Oke, baik. Lalu yang terakhir Bu, untuk tantangan dalam pengolahan tenaga kerja gimana Bu? Tantangannya? Untuk tantangan mungkin tidak ada ya Pak ya tantangan. Soalnya kan kita juga kan rekrutmennya dari tetangga ya, dari saudara atau dari tetangganya mereka sendiri sih. Oh, baik dari saudara atau dari Tetangga, tetangga ya? temennya, karena dicil diajakin kayak gitu. Baik Bu, untuk itu. Paling untuk yang pertanyaan ketiga Bu, apakah tenaga kerja yang digunakan berasal dari masyarakat sekitar Bu? Nah iya, iya. Oh, berarti Kita memperdayakan yang sekitar aja dulu. sekitar juga ya Bu Iya. untuk itu. Dan yang pertanyaannya keempat itu bagaimana sistem pembagian tugas dan tanggung jawab antar karyawan? Kita kan sebelumnya dibikinkan SOP, jadi sesuai prosedur SOP aja. Oh. Dan yang ini Bu, yang pertanyaan kelima, apakah ada program peningkatan keterampilan atau dalam kurung itu dari skill dari kepribadian dari si karyawan itu untuk para pekerjanya gitu? Untuk sementara mungkin tidak ada ya, jadi kita fokuskan diri buat peningkatan produksi, skill-skillnya ditambahin aja buat produksi di kita aja dulu. Oke, baik Bu. Dan yang selanjutnya untuk pertanyaan tentang pemasaran, yaitu paling Bu, untuk pertanyaan pertama, bagaimana strategi pemasaran yang digunakan untuk menjual produk Petra Organik? Oh, kalau dari segi pemasaran sih kita adain dempot ya Pak ya. Ya, deh. Terus kita kan juga langsung ke kujangnya sesuai ke permintaan kujangnya. Oh, baik Bu, kalau itu. Dan yang kedua itu Bu, siapa saja target yang dari produk ini? Ya maksudnya dari pengeluaran untuk siapa, atau ke petani atau ke perusahaan dari koperasi dan lain-lain gitu. Untuk sementara ini kita langsung ke petani ya Pak ya. Iya. Tapi untuk kelanjut ke depannya mungkin bisa. Tapi untuk sekarang ini kita fokus ke petani dulu. Oke, baik Bu. Yang ketiga Bu, apakah menggunakan saluran distribusi tertentu seperti toko pertanian atau platform online lah untuk? Untuk sementara ini enggak sih Pak. Soalnya kita langsung permintaan dari kujangnya. Oh, baik Bu. Dan yang untuk yang keempat Bu, bagaimana tanggapan pasar terhadap produk Petra Organik? Alhamdulillah sih Pak ya, sangat bagus, antusias juga kayaknya, makan untuk mengembalikan struktur tanah juga kan, kita pupuk kita bagus, jadi antusiasnya sangat tinggi sih. Oke, baik Bu. Berapa kapasitas produksi pupuk Petra Organik dalam 1 bulan? Itu kurang lebih berkisaran 1000 ton. Kadang-kadang kan tergantung permintaan. Kalau seandainya lebih dari 1000 kita sudah per bulannya. Lalu apakah produksi dilakukan secara manual, semi manual, atau sudah otomatis? Otomatis Pak. Jadi kalau manual itu kan nggak seperti ini, beda Pak. Iya. Kalau ini kan jadi sudah otomatis dari pompa-air, belakang bahan baku itu kalau pompa-air langsung masuk ke pan granulator, langsung diolah jadi bulatan, diolah lagi masuk ke blader, dari blader keluar lagi pompa air langsung ke depo. Jadi ini sudah otomatis lah itu. Kalau buat 1 karung ini biasa muat berapa kilo Pak? Kalau sesuai itu kan 42 sampai 44, karena untuk mengurangi kesulitan itu kita tambahin sampai 46 dan 47. Apa aja sih faktor yang mempengaruhi tingkat produksi? Musim Pak, terutama musim. Satu kendalanya itu kan kalau musim hujan, bahan bakunya itu basah, itu mempengaruhi besar Pak. Satu, jadi nggak jadi butirannya gitu, itu pengaruh, terutama musim hujan, itu paling kendalanya. Lalu bagaimana sistem pengawasan mutu dalam proses produksi? Oh, kalau masalah itu kan kalau organik itu ada uji lab, ada apa, itu kan setiap mau kita keluar itu diuji dulu, diuji lab dulu. Yang terakhir, apakah produksi disesuaikan dengan permintaan pasar? Iya. Jadi kalau seandainya kita beda itu ya kayaknya
bisa ditolak kalau Iya. tidak sesuai dengan permintaan pasar itu. Udah Pak, sekian. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Berikut ini hasil kunjungan kami ke PT Bestari Produksi Pupuk Organik, dan terima kasih Ibu Bapak atas waktunya. Mohon maaf apabila ada perkataan atau pertanyaan yang sangat rahasia. Mohon maaf sebelumnya, dan ini pun tugas kami, dan terima kasih banyak atas kunjungan dan waktunya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan hasil kunjungan ke perusahaan tugas mandiri. Yang pertama yang saya hormati Ibu dosen Ibu Evi Hidayati STMM selaku dosen mengaku ekonomi manajerial. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2, yang dimana itu ada saya Taufik, itu ada Abdul Latif Jasasi, itu ada Rafiqat Billah Alfi Ajra. Next. Di sini kami laporan kunjungan prestasi PT Bestari Prima Sejahtera, di mana laporan ini disusun untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah ekonomi manajerial dengan fokus pada pembelajaran ekonomi manajerial melalui pelaku usaha. Kunjungan apresiasi dilakukan ke PT Prima Sejahtera, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi pupuk petroorganik. Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat kami harapkan untuk mengkurangkan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Baik. Di sini ada pendengar atau latar belakang dan profil perusahaan 14. Jadi di sini ada PT Bestari Prima Sejahtera, didirikan pada tanggal 4 September 2019 di Kabupaten Karawang. Adalah perusahaan swasta di bidang pertanian yang memproduksi pupuk organik. Perusahaan ini bekerja sama dengan PT Pupuk Ujang untuk memenuhi kebutuhan pertanian kelanjutan dengan produk ramah lingkungan berbasis teknologi modern. Kunjungan apresiasi ini bertujuan untuk memahami penerapan ekonomi secara langsung, melihat bagaimana perusahaan mengambil keputusan bisnis, keputusan mengelola sumber daya, dan merespon dinamika pasar. Lalu di sini ada profil perusahaan. PT Bestari Prima Sejahtera berlokasi di Cilamaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Dan di sini visi misi perusahaan adalah menjadi pusat pengembangan teknologi pertanian internasional dengan misi mendukung sistem pertanian berkelanjutan melalui produk-produk organik. Slogan mereka adalah Sustainable Agriculture Energy. Next. Lalu di sini ada rumus permasalahan dan tujuan kunjungan. Pertama ada 4. Pertama itu ada putusan produksi, kedua strategi pemasaran, ketiga pengolahan SDM, yang keempat kebijakan keuangan. Yang pertama untuk keputusan produksi, PT Bestari Sejahtera mengambil keputusan dalam proses produksi untuk memenuhi permintaan pasar secara efisien dan berkelanjutan. Lalu yang kedua, strategi pemasaran. Bagaimana strategi pemasaran diterapkan untuk menjangkau konsumen, khususnya petani, guna meningkatkan daya saing produk. Lalu ketiga, pengolahan SDM, berusaha mengolah sumber daya manusia dalam operasional dan distribusi, serta dampaknya terdapat produktivitas karyawan. Yang keempat, kebijakan keuangan,
bagaimana kebijakan keuangan diterapkan dalam operasional perusahaan, terutama dalam pengelolaan biaya produksi, investasi, dan distribusi. Next. Metode penelitian dan pengumpulan data. Pertama, ini ada jenis penelitian, kedua lokasi dan waktu, ketiga subjek penelitian, yang keempat yaitu teknik pengumpulan data. Pertama, jenis penelitian, penelitian dari segi kualitatif dengan pendekatan aplikasi, proses langsung, fokus pada proses produksi pupuk organik. Lokasi dan waktu, PT Bestari Sejahtera bertempat di Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 27 Mei 2025. Subjek penelitian, karyawan yang terlibat langsung dalam produksi, kepala produksi, operator, penguasa mutu, pekerja pemasaran, dan manajer operasi. Lalu yang terakhir, teknik pengumpulan data, operasi observasi, partisipasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi internal perusahaan. Next. Untuk Oke, selanjutnya oleh Abdul Latif. Oke, baik. Terima kasih, Kang Topik. Untuk slide ini, saya akan membacakan dalam proses produksi Petroguran. Yang pertama yaitu granulator. Ini mesin ini yaitu mengubah bahan baku serbuk menjadi butiran granul dengan ukuran dalam bentuk tertentu, memperbaiki yaitu sifat alir bahan dan mencegah segregasi. Dan yang kedua yaitu mesin dryer, yaitu kegunaannya mengeringkan bahan basah atau lembab setelah granulasi basah untuk mengurangi kadar air, mencegah kerusakan, dan menjaga stabilitas produk. Dan yang selanjutnya yaitu yang ketiga, vibrator screen, yaitu menyaring dan memisahkan partikel berdasarkan ukuran dengan getaran mekanis, memastikan keseragaman ukuran partikel produk akhir. Dan yang keempat yaitu mesin vibrator cooler, yaitu proses menurunkan suhu produk setelah pemanasan dan pengeringan untuk menjaga kualitas sebelum pengemasan atau penyimpanan. Dan untuk penyimpanan yaitu seperti gudang, itu untuk produk akhir disimpan di gudang untuk menjaga kondisi optimal, mencegah kontaminasi, dan memudahkan pengaturan logistik. Dan yang selanjutnya yaitu analisis aspek produksi. Yang pertama itu kapasitas produk bulanan, yaitu memfasilitasikan kurang lebih 1.000 ton per bulan sesuai permintaan. Dan yang kedua yaitu sistem produksi, yaitu secara otomatis dari bahan baku hingga dan proses akhir. Terus yang ketiga faktor pengaruh produksi, yaitu tergantung dalam cuaca, yaitu seperti musim hujan, itu dapat merugikan juga untuk dalam proses pengelolaan pupuk organik. Dan yang keempat yaitu pengawasan mutu, kinerja mesin setiap produk diuji laboratorium sebelum didistribusikan. Dan yang kelima yaitu penyesuaian dengan permintaan pasar, yaitu produk sangat bergantung pada permintaan dan spesifikasi kontrak. Dan PT Bestari Prima Sejahtera memiliki kapasitas produksi besar dan sistem otomatis, namun tantangan musiman seperti cuaca tetap mempengaruhi efisiensi. Penyesuaian strategi produksi dinamis penting untuk menjaga kualitas dan kepuasan pelanggan. Yang selanjutnya yaitu slide analisis aspek pemasaran dan SDM. Aspek pemasaran
Yang utamanya adalah demokrasi langsung, yaitu pada petani dan pekerja sama dengan pupuk kujang. Target pasar utama adalah petani lokal di Karawang dan sekitarnya. Penjualan dilakukan secara langsung tanpa toko pertanian dan atau platform online. Tanggapan pasar yang sangat positif karena produk ini membantu memperbaiki struktur tanah yang rusak akibat pupuk kimia. Itu yang kedua itu aspek sumber daya manusia. Sistem rekrutmen internasional mengutamakan pada warga sekitar dan kerabat karyawan. Pelatihan ini dilakukan secara di tempat kerja, pembagian tugas berdasarkan SOP yang jelas, belum ada program peningkatan keterampilan yaitu seperti untuk apa ya, secara formal lah istilahnya. Namun perusahaan fokus pada peningkatan produksi. Motivasi kerja didorong oleh tanggung jawab dan kedekatan sosial. Oke, baik. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Rapi Katilah. Selanjutnya ada analisis aspek keuangan. Ada 3 macam, yaitu modal produksi, sistem pembayaran, dan kendala keuangan. Yang pertama ada modal produksi. Modal yang dikeluarkan untuk 10 ton produksi sekitar 12.300.000 rupiah. Sudah termasuk dengan biaya produksi dan lain-lain. Yang kedua ada sistem pembayaran. Sistem pembayaran ini menggunakan sistem cash order dengan pembayaran yang biasanya cair dalam 3 bulan atau 1 bulan dengan bantuan SCV atau biasa dijabarkan menjadi supply chain financing yang dikenakan potongan-potongan bank. Yang terakhir ada kendala keuangan. Kendala utama adalah pencairan pembayaran yang tidak menentu dari pembeli. Yang pembeli yang dapat mempengaruhi modal kerja, namun hal ini tidak berdampak pada karyawan. Next. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, PT Bestari Sejahtera menerapkan prinsip manajerial yang baik dalam produksi otomatis 100 ton per bulan. Pemasaran langsung ke petani, pengelolaan SDM lokal, dan keuangan yang efisien meskipun menghadapi tantangan-tantangan pembayaran. Penerapan teori ekonomi manajerial terlihat nyata di lapangan. Saran untuk perusahaan yaitu pertimbangkan pengembangan pemasaran digital, program pelatihan SDM yang terstruktur, sistem akuntansi digital, dan analisis resiko pembayaran tertunda untuk keberlanjutan modal produksi. Saran untuk mahasiswa lebih aktif menggali informasi lapangan. Jadikan hasil observasi sebagai refleksi konsep manajerial dan memanfaatkan kegiatan ini untuk membangun kemampuan komunikasi dan analisis kritis. Selanjutnya paling penutupan. Baik, terima kasih. Hasil kunjungan kami ke PT Bestari Timah Sejahtera dan hasil analisa kami, eh, sisi lain eh, banyak apa namanya yang perlu diperbaiki di PT Bestari sendiri, di mana terkait SDM itu apa namanya dengan pengelolaan SDM lokal, terutama dengan keuangan yang apresiasi
meskipun menghadapi tantangan pembayaran. Seperti itu. Jadi sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Um,